warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Putri Ismail, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari manusia dan filsafat yang ditulis oleh Arsy Rahmatillah. Pada hakikatnya, manusia dan filsafat suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Karena secara sederhana, filsafat merupakan kegiatan berpikir dan berpikir merupakan suatu bagian penting yang harus selalu ada dalam diri manusia. Agar manusia terus maju dan berkembang, berbicara mengenai berpikir dalam pandangan Islam, berpikir merupakan suatu sarana agar manusia bisa disebut makhluk yang berakal. Cara berpikir yang benar dalam Islam dikenal dalam istilah tafakur. Tujuan dari berpikir itu sendiri untuk mengetahui kebenaran. Yang dimaksud ialah kebenaran yang mampu mengandalkan diri agar tidak terjerumus ke dalam lubang kesesatan. Tujuan tersebut tentunya selaras dengan tujuan filsafat, yaitu mencari kebenaran. Filsafat bisa diibaratkan sebagai sebuah poros, di mana ia menjadi titik perputaran atau titik utama terkait ilmu sampai dengan makna kehidupan manusia itu sendiri. Sekalipun kajian tidak pernah lepas dan berbagi pandangan negatif, hal tersebut tidak mampu mengubah realita yang ada bahwa kajian filsafat merupakan kajian yang amat sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa filsafat bisa menjadi sentral dan poros? Karena kegiatan berfilsafat selalu berkaitan dengan kegiatan berpikir, di mana kegiatan berpikir sendiri ibarat sebuah roda dalam diri manusia, sehingga satu dan lainnya tidak akan terpisahkan. Penyebab lahirnya filsafat. Tentunya ada banyak hal yang menjadi sebab munculnya filsafat yang memotivasi manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, ketakjuban. Banyak filsuf kelahiran filsafat ialah taumasia, yaitu kekaguman, keheranan, atau ketakjuban. Yang kedua, ketidakpuasan. Manusia yang tidak pernah puas akan terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti, itu lambat laun memulai berpikir secara rasional. Yang ketiga, hasrat bertanya. Pertanyaan tidak boleh dianggap sepele, karena pertanyaanlah yang membuat kehidupan serta pengetahuan manusia berkembang dan maju. Yang keempat, keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakan itu. Objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yakni objek material dan objek forma. Objek material meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, hakikat manusia. Sedangkan objek formal adalah usaha mencari keterangan yang radikal tentang objek material. Bianto 2018. Apa yang dipaparkan mengenai objek filsafat adalah menjadi bukti bahwa filsafat merupakan satu poros atau pusat terhadap lahirnya ilmu-ilmu yang lainnya. Filsafat dalam kehidupan secara esensial sangat penting, artinya bagi kehidupan manusia, khususnya dalam menyelaksanakan berbagai persoalan manusia. Filsafat secara umum adalah berpikir secara menyeluruh, mendalam, radikal, dan rasional tentang sesuatu. Filsafat juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijaksanaan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan titik ideal dalam kehidupan manusia, karena ia dapat menjadikan manusia bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi. Filsafat secara sederhana terbagi menjadi 3 macam yang menjadi lahan kerja filsafat, yaitu ontologi,
epistemologi dan aksiologi. Ketiga dari lahan garapan filsafat tersebut termuat dari 3 pertanyaan, di mana dalam ontologi bertanya tentang apa. Pertanyaan apa tersebut merupakan pertanyaan dasar dari sesuatu. Sedangkan dalam epistemologi mengenalinya menggunakan pertanyaan mengapa. Sedangkan dari aksiologi merupakan kelanjutan dari epistemologi dengan menggunakan berbagai pertanyaan bagaimana tersebut merupakan kelanjutan setelah mengetahui, dan cara mengetahuinya diteruskan dengan berbagaimanakah sikap kita selanjutnya. Pemikiran filsafat diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu berpikir radikal, mencari asas, membunuh kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Yang pertama, berpikir radikal. Berpikir radikal adalah karakter utama filsafat, karena filosof berpikiran secara radikal, maka ia tidak akan pernah berpaku hanya pada fenomena suatu identitas tersebut. Yang kedua, mencari asas. Karakter filsafat berikut adalah mencari asas yang paling hakikat dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat adalah memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Yang keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Yang kelima, berpikir rasional. Berpikir rasional adalah berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup mengambil kesimpulan dan keputusan yang tepat dari premis-premis yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.